Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Belum lama ini kita dikagetkan dengan sebuah kabar yang tentunya juga bagi kami pribadi merupakan sebuah kabar yang mengejutkan. Tanggal 14 Oktober 2022 merupakan tanggal yang tidak akan pernah bisa kami lupakan mungkin seumur hidup kami ya, karena banyak sekali hal-hal yang terjadi di hari tersebut. Di hari ini seorang yang kami sangat cintai bernama Koh Stephen Indra Wibowo dipanggil ke hadapan Allah. Kalau mengingat siapa sosok tersebut, tentunya juga mungkin banyak teman-teman yang baru mengenal beliau pada saat beliau sudah tiada. Secara pribadi, saya kenal Koh Steve justru perjumpaannya cukup unik. Waktu itu beliau ngepost mengenai kebersamaan dengan Zakir Naik ya waktu itu. Dan saya lagi kepengen banget ketemu sama Zakir Naik. Saya DM, saya ajak ketemu, atau kita ketemu di Blok M untuk ketemu beliau gitu, untuk ngobrolin. Di situ saya baru tahu, wah ini orang Masya Allah banget nih gitu ya, baru mualaf begini. Perjumpaan yang singkat saat itu. Dari situ kemudian saya rasa bahwa banyak orang Indonesia yang perlu tahu siapa sosok beliau. Akhirnya, qadarullah di 2018, kami teman-teman panitia mencoba untuk menangkan seorang Stephen Indra Wibowo di Hijrah Fest 2018. Tapi ternyata yang kami dapatkan lebih dari itu. Beliau bukan hanya sebagai pengisi acara, tapi beliau juga ternyata memvolunteerkan dirinya aktif sebagai seorang yang ikutan aktif di acara ini. Sejak perjumpaan itu, beliau selalu menjadi bagian dari kami. Tapi ternyata sekarang ini, saat beliau sudah tiada, ada hal yang belum saya banyak ketahui mengenai beliau. Alhamdulillah hari ini, kita kedatangan seorang tamu yang tentunya juga kalau kita ngobrol mengenai seorang Koh Steve, beliaulah yang paling tahu di antara kita. Kita akan ketemu dengan istri beliau, yaitu Teh Nuri. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya kami sama cerita untuk Hijrah Fest, mengucapkan turut berduka cita ya Teh. Jazakallahu khair. Soalnya memang nggak pernah terpikir ya, maksudnya memang ya kita umur nggak ada yang tahu. Kayaknya kalau kita ketemu sama Mimi sama Koh Steve, semuanya dalam keadaan ceria ya. Iya betul sekali. Canda, mulu ketawa. Terakhir kapan kita ketemu itu? Rame-rame. Waktu terakhir itu yang kapan ya Mas? Yang Hijrah Fest itu nggak ya? Sebelum pandemi ya? Oh iya, sebelum pandemi ya, cukup lama ya kalau nggak salah. Nah sebelum kita ngobrol mengenai Koh Steve yang sekarang, saya mau tanya dulu sama Teh Nuri. Teh Nuri, kenal Koh Steve di mana sih? Saya dulu memang di perusahaan yang Koh Steve kerja. Jadi kami satu kantor. Saya juga tidak tahu beliau juga tidak tahu saya karena beliau itu levelnya memang jauh di atas saya. Seperti itu. Nah, di perusahaan survei itu? Ya, riset. Riset ya? Iya. Tahun berapa tuh ya? Itu tahunnya udah lama sekali tuh. Pas saya ke Jakarta tuh tahun berapa ya? Kurang begitu ingat tuh. Kalau nikah tahun? 2016. 2016. Awal pernikahan juga saya masih memang belum seperti sekarang. Tapi kalau Steve-nya udah. Iya, kalau Koh Steve-nya memang luar biasa udah gitu. Getol gitu ya. Iya, memang Masya Allah beliau itu treatmentnya ke saya tuh tidak memaksa, tapi terkadang gitu kan? Iya, terkadang beliau langsung eksekusi di lapangannya gitu, Mas Ari. Ya itulah contohnya. Saya dikenalkan sama teman-teman pengajiannya gitu, padahal saya juga nggak tahu dia mau pengajian gitu. Oh, dijebak-jebak gitu ya? Iya, pada saat itu memang kan nggak tahu. Yuk udah ikut dulu yuk sebentar. Terus mau kemana? Enggak, ikut dulu aja. Ternyata ada, ya itulah kumpul-kumpul MCI. Terus saya bilang, oh ya udah, mungkin saya pikir
ya udah ini sebatas pengajian seperti mama saya juga suka ngaji gitu. Saya pikir kan seperti itu. Tapi makin lama, tapi memang kami sudah komitmen. Semenjak beliau ada sesuatu yang tidak bisa beliau pertahankan di perusahaan tersebut, beliau izin sama saya, sayang, aku udah nggak bisa bersinergi lagi di situ, nggak apa-apa ya aku berhenti kerja. Tahun? Itu, aduh saya kurang hafal Mas Ari, maaf. Setelah berapa tahun nikah tuh? Itu sekitar saya sudah punya Nisa, sekitar 2 tahun. 2 tahun? Iya. Jadi memang pada saat itu tuh saya bilang ya udah Pi, bismillah aja. Kalau kamu gak nyaman ya sudah keluar. Kan toh juga kamu yang tahu yang terbaik apa. Ya udah itulah asal muasalnya adanya itu apa yang sekarang ini Coger itu karena itu. Karena keluarnya itu iya. Ya. Waktu itu Teh Nuri masih kerja di sana? Enggak, saya udah di rumah. Sudah iya, menikah. Saya udah di rumah. Setelah menikah saya langsung di rumah. Banyak hal yang lama-lama beliau tuh terakhir memang bilang kan kadang MC ini bikin saya cemburu gitu ya Mas ya. Karena intens banget iya, ya. Karena kadang tuh suka ada apa sih gitu. Ada apa sih dengan MCI ini gitu. Terus beliau dengan santainya, dengan senyumnya seperti biasa beliau bilang, nanti saya kenalkan sama keluarga besar saya ya, beliau bilang gitu kan. Terus nggak lama ini memang beliau sering sekali ajak saya ke sana kemari gitu, sering ajak ke sana kemari sampai terakhir kemarin yang di Jogja, yang acara di Jogja itu, yang saya benar-benar alhamdulillah banget Allah masih kasih nikmat saya untuk membersamai Coach Steven. Ya alhamdulillah kenangan-kenangannya memang pada saat itu memang beliau tidak biasa. 3 hari sebelum beliau tidak ada itu beliau ngechat duluan karena kami itu kan mau umrah ceritanya Mas. Beliau ngechat, saya tuh memang kalau pergi kemana-mana apalagi jauh semua peralatan kami tuh beliau yang list. Jadi yang ini udah ada ya, yang ini udah ada ya gitu. Terus beliau kirim ini kabel traveling punya kamu ya sayang, ini punya aku, ini punya anak-anak gitu. Anak-anak juga ikut rencana? Iya, karena beliau bilang, ya udah nanti kan anak-anak kayak demo gitu kan, Pi pulang sih Pi gitu kan, Pi pulang sih Pi sehari 2 hari, kan Papi masih ada kerjaan sayang, nanti kan kita pas umroh juga ketemu gitu. Saya bilang iya udah kan, saya bilang gini kan tahu Papi mah kerjanya bukan buat dunia aja, saya bilang Papi kan mau bikin rumah di surga gitu, saya suka bilang gitu sama anak-anak ya. Ya memang mereka udah terbiasa sih di treatment pada saat beliau pergi. Memang kadang kalau sama anak yang besar itu bilang pada saat udah peluk, sudah cium itu, sayang Kak jagain bunda ya sama adik-adik. Papi kan mau jihad, doain Papi. Ini ya, doain Papi meninggalnya pada saat jihad gitu. Gak salah anak-anak Papi kok ngomong kayak gitu, awal-awal sekali, 2 kali. Lama-lama mungkin kami sudah terbiasa dengan itu gitu Mas. Kami sudah terbiasa beliau yang ya sudah saya pasrahkan suami saya kepada Allah karena sudah setelah melangkah keluar dari rumah ya sudah berarti bukan milik saya lagi, bukan milik saya dan anak-anak. Treatmentnya itu memang akhir-akhir ini tuh ya saya memang sudah terbiasa ditinggalnya berbulan-bulan sama beliau, jadi ya sudah gitu. Dipikir seperti yang biasanya aja. Iya gitu, jadi pada saat sekarang tuh kayak ya udah, yang penting kita persiapin diri aja, persiapin diri buat ketemu Papi gitu. Ya Allah. Itulah banyak cerita yang luar biasa yang saya Masya Allah pada saat kemarin beliau tidak ada tuh, tapi beliau tuh benar-benar adil gitu. Beliau adil. Pas di Jogja betul-betul
betul beliau kasih waktunya untuk kami gitu. Setelah itu kan beliau ke Surabaya. Kan Surabaya itu ada timnya, ada apanya gitu. Saya bilang, oh iya memang benar adil. Pada saat ambulan pun memang benar-benar adil. Pada saat pengantaran ke Bandung, qadarullah di tol ambulan yang dari MCI mana tuh, saya takut salah ya. Dari MCI Magelang itu mogok. Di estafet sama ambulan dari MCI Bandung. Jadi pakai apa dulu tuh sebelum keluar Pasteur. Jadi kita jemputnya di Pasteur. Iya, kita jemputnya di Pasteur pakai ambulan yang dia selalu bilang gini. Ada tuh ke villa yang selalu bawa ambulannya. Ini nanti gue mati gue pakai ini ya gitu. Kalau gue mati gue pakai ini ya. Jadi kadang saya juga membiasakan diri untuk kadang kan saya ada mengurus kegiatan beliau yang beliau tidak urus. Saya kadang main ke kafe yang memang kita itu, saya datang, saya pakai, kamu biasain pakai ini ambulan, nanti kalau aku mati pakai ini. Terus saya bilang, oh iya ya, makanya memang sudah terbiasa lah anak-anak dengan kata-kata itu. Iya, jadi sebenarnya itu saya yang membuat saya lebih sedih itu pada saat orang bilang bahwa kebaikan-kebaikan kostum itu seperti ini, itu jadi yang saya bilang sebegitu luar biasanya, sebegitu luar biasanya kamu ya gitu. Sampai tuh memang kami tuh kalau ketemu yang ngomongnya mati gitu. Jadi saya udah terbiasa dengan beliau yang iya nanti juga kan aku juga kalau saya selalu bilang, ayo istirahat dulu. Udahlah, nanti istirahatnya di sana aja, kan kamu tahu. Kalau di sana tuh udah nggak capek-capek lagi, nanti istirahatnya di sana aja. Terus udah nggak ada kita pisah-pisah lagi, itu. Makanya semua yang diajarkan beliau tuh, buat saya tuh memang pada saat beliau nggak ada, oh ini ya bekal untuk saya. Iya. Dan saya dikasih keluarga yang beliau bilang keluarga besar kan. Nanti saya kenalin keluarga besar saya ya. Oh, memang kasih sayangnya luar biasa lah kepada saya dan anak-anak gitu. Jadi saya pun alhamdulillah termotivasi, jadi merasa terhibur juga. Jadi dari mereka itu saya kayak gini Mas Ari, kayak melihat sosok Coach Steven pada saat mereka ada di lapangan gitu. Jadi buat saya, oh ini mungkin ya, jadi rasa kangen itu tidak terlalu berat gitu, insya Allah. Karena lihat pergerakan MCI, oh iya. Jadi kayak ada Steven-nya gitu loh Mas. Di antara itu gitu. Kayak itu, jadi saya bilang sama semua Molab Center tuh, saya bilang, mohon izin, mohon diteruskan dakwah beliau. Saya sebagai istri tidak bisa berbuat banyak, saya minta sedikit saja amal jariah dari semua yang memang beliau tinggalkan. Saya bilang seperti itu sama semua tim, sama semua orang yang memang berada di ruang lingkup beliau yang saya tidak tahu itu. Maksudnya saya tidak, detailnya saya tidak tahu, dan mungkin saya juga maaf tidak mengenal mereka. Tapi saya minta seperti itu karena itulah, saya minta mohon sedikit amal jariahnya untuk Coach Steven. Dari situ mungkin nanti Coach Steven bisa menikmati apa yang sedikit-sedikit tabungan beliau, saya bilang. Karena kalau di saya hanya putusnya di doa, tapi kalau amal jariah kan insya Allah ya Mas Ari. Jalan terus. Iya, insya Allah seperti itu. Kalau sosok Coach Steven itu bagaimana sih? Sosoknya, orangnya gimana sih di rumah? Orangnya galak kayak apa emang? Kalau lagi berdua aja tuh ngapain sih sebenarnya? Ya gitu Mas, kadang-kadang kalau yang saya ingat tuh beliau tuh kadang-kadang sifatnya tuh ya seperti anak gitu ya. Ya kayak kemarin terakhir itu beliau kasih saya bunga tapi diselipinnya di sini gitu. Dan memang beliau itu kan nggak begitu suka sama saya tuh, suka foto-foto gitu ya. Tapi ya itulah, tiba-tiba di kamar juga foto. Dan terakhir kali itu kan biasanya kita satu kamar Mas Ari kalau ada liburan, kalau ada apa gitu. Tapi terakhir tuh anak-anak tuh nggak ada yang mau tidur sama saya. Nah itu momen-momen itu memang luar biasa. Bu, nanti kalau aku mati duluan,
kan udah ada ininya ya, udah ada tanahnya. Oh iya, saya bilang, ya sama, tapi kalau aku duluan gimana? Saya tuh masih sempat bercanda. Kalau aku duluan gimana? Kalau kamu nikah lagi gimana gitu? Karena kan kalau di Islam itu, nanya begitu juga. iya, karena kita kan suka bercanda gitu. Kalau di Islam itu kan, kalau kamu yang duluan, aku nggak boleh nikah lagi kalau mau ketemu. Saya bilang kayak gitu kan. Kalau aku yang duluan gimana? Ya udah, kan ada kakak. Lagian juga waktu aku juga udah habis. Memang begitu, Pak? Iya, waktu aku juga udah habis, dia bilang. Terus saya bilang, maksudnya gimana? Udah habis gimana? Ya udah habis lah. Ada teman-teman, ada semua, ada MCI, ada di situ, ya itu secintanya itu dengan lingkungan dakwahnya membuat saya juga ada rasa seperti itulah. Memang beliau sih yang timbulkan rasa seperti itu, karena dari awal juga saya nggak tahu gitu beliau itu tuh siapa gitu. Insya Allah. Dan apa sih hal yang paling ngangenin biasanya sama beliau kalau lagi berdua gitu? Beliau tuh selalu tolong korekin kuping gitu. Kan dia tuh orangnya nggak begitu romantis ya. Tapi kadang suka kayak jaim gitu. Jadi mau korekan kuping kan harus dipangku kepalanya katanya. Nah beliau tuh kalau dari luar kota pasti gitu. Lihat deh. Terus saya bilang, orang udah bersih, Pi. Saya bilang gitu, udah bersih. Coba dilihat lagi aja yang betul, dibersihin sampai dia. Itu tuh, karena kalau pulang, pasti kami melakukan semua hal itu bersama. Entah apapun itu, gitu. Ntar bercanda, kadang kami seharian di kamar, gitu. Tidak melakukan apa-apa, cuma di kamar. Nanti dia bilang sama anak-anak, dia terus edukasi anak-anak bahwa nanti tuh semua orang pasti mati. Itu yang memang paling sering diomongin. Iya, paling diomongin itu. Jangan takut mati, harus jadi anak yang soleha ya, gini. Selalu, apalagi dengan anak yang pertama tuh, karena juga beliau tuh sangat dekat. Jadi kalau apa-apa nanti, kalau sudah selesai dengan saya, dia langsung ke kamar anaknya yang pertama, manja-manjaan apa segala macam gitu. Ya gitulah mereka, iya mereka curhat apa gitu yang nggak usah kasih tahu bunda ya gitu. Terus tiba-tiba kita nemenin beliau itu di ruang kerjanya, karena di rumah ada ruang kerja yang beliau sendiri, temenin di situnya. Pokoknya luar biasa. Sampai yang saya ingat sekali itu, yang saya ngena itu kalau setiap hujan, Mas Ari. Setiap hujan itu beliau tuh sangat suka. Baunya enak ya sayangnya. Bau hujan? Iya, saya bilang. Kan kalau di kamar itu bisa ngeliat pemandangan di balkonnya, alhamdulillah. Cuman duduk, diam, ngelihat ke langit. Kalau saya bilang, ngapain sih, ada apa gitu, saya bilang. Udah sini. Dia rangkul saya. Lihat ke sana. Udah liatin aja, udah diem aja. Cium deh wanginya, enak banget. Kalau setiap ada hujan tuh, wanginya masih sama, saya bilang. Wanginya masih sama, tapi kamunya yang udah nggak ada. Gitu. Ya Allah. Belakangan lagi sering hujan juga gitu. Iya, jadi ngangenin jadi. Iya, kadang saya kalau kangen ya itulah. Saya lihat MCI lagi ngapain, ya. Oh ini. Jadi saya pada situ betul-betul memutuskan langsung. Saya harus lihat handphonenya beliau karena takutnya ada mualaf, ada apa. Jadi saya mulai membuka handphone beliau tuh seperti itu, dan dibantu ada beberapa juga yang membantu saya karena saya juga kurang begitu paham. Jadi itulah mulai membuka semuanya lah. Jadi justru banyak hal yang baru diketahui setelah beliau meninggal ya? Iya betul Mas. Ada nggak mungkin amalan beliau yang justru baru tahu sekarang? Saya tuh... Atau tahu semua gerakan beliau? Saya tuh nggak sama sekali tahu untuk gerakan yang MCI atau yang lain. Tapi amalan yang beliau lakukan itu, yang saya sampai kaget itu memang
ada satu mall, dia penjual seperti makanan ringan seperti itu yang selalu dibawa-bawa di bakul. Terus beliau pada saat ditemui itu, Bu, betul ya suka ada yang beli dagangan ibu, orangnya tinggi besar kayak kacamata. Iya, itu Pak Haji yang maaf yang Cina-Cina itu katanya. Terus iya Bu, orangnya udah ada. Dia langsung nangis menjerit. Bu, Pak Haji itu orang baik. Langsung saya bilang, berarti walaupun dia pulang, pada saat dia bilang, saya aku keluar dulu sebentar ya, ternyata beliau tuh menemui ibu itu untuk membeli dagangannya. Kan dia suka nanya, kok bisa sempat-sempatan ya orang kalau mau, katanya mau diskusi kerjaan tapi kok beli makanan ringan. Saya bilang, kok sempat-sempatan sih Pi? Iya udah nggak apa-apa, kalau nggak dimakan di rumah bagi-bagiin aja. Oh ya udah, saya bilang. Saya memang udah terbiasa dengan beliau yang seperti itu gitu. Nah, boleh si ibunya ini apa namanya? Belum tahu kalau pasti belum tahu, makanya pasti kasih tahu langsung ini, Pak Haji tuh seperti ini orang baik apa. Saya bilang Masya Allah. Saya siapa namanya, nanti saya mau pulang mau ngaji katanya, mau ngaji buat beliau katanya. Terus saya yang terharu, Masya Allah, dia tuh sempat-sempatan keluar, pasti kalau pulang menyempatkan ke situ ternyata gitu. Beliau kadang nggak ngajak saya gitu. Nah, saya bilang ya Allah. Insya Allah, ini banyak banget yang mungkin teman-teman belum tahu ya. Saya juga buka kopi ya di bawah, namanya Aku Ngopi. Sebenarnya Aku Ngopi ini adalah, saya juga dapetnya dari kostum. Prosesnya juga lo ya sama Tenuri ya waktu itu ya katanya. Dulu yang namain Aku Ngopi juga kostum juga gitu kan. Dulu awalnya dinamain Untung Ngopi gitu. Itu ganti aja Ji jadi Aku Ngopi gitu. Sampai menunya dia juga yang ngarangin itu menunya kan. Menu yang dia punya itu kan. Duh, Masya Allah. Dan beliau nggak minta royalti, nggak minta apa gitu. Itu di momen itu tuh kami sekeluarga memang dalam kesulitan ekonomi masih belum stabil gitu. Jadi ya diberikan jalan keluar gitu, dengan cara membuka kopi saat itu. Ini juga Masya Allah. Nah, ngomongin salah satu unit bisnisnya Kostif dulu deh. Misalnya kayak Coger Cafe. Ini dari tahun berapa? Kalau Coger Cafe itu pas beliau keluar kerja itu Mas Ari. 2016 ya? Iya, karena saya tuh nggak begitu ngurusin itu, cuman beliau minta izin, boleh nggak mobil dijual, mobil kamu boleh dijual. Saya bilang, buat apa? Mau mulai ini deh, kebun kopi. Saya tuh dulu karena mama saya sudah bilang, orang ini orang yang tepat, jadi tuh saya percayakan aja sama dia. Ah ya udah, toh juga dijual saya bilang. Mobilnya? Iya, saya bilang toh juga. Dia orang yang luar biasa Mas Ari, dari awal tuh tidak memaksakan kehendaknya ke saya. Jadi saya udah percaya aja gitu. Ah ya udah, biarin jual aja, biarin ya udah nggak apa-apa, gampang saja. Nah itu berjalannya waktu, beliau terus berusaha yang dari garasi. Mas Ari tahu sendiri, yang awalnya hanya dari garasi, alhamdulillah lama-lama sistem yang memang dia jalankan tuh saya agak sedikit kaget juga. Dengan minum sepuasnya, bayar seikhlasnya, saya juga bingung. Itu juga saya agak, kok bisa seperti ini gitu. Terus beliau jelaskan, terus menanamkan bahwa ikhlasnya pada saat menerima ya sayang. Itu aja yang saya ingat tuh, ikhlasnya pada saat kita menerima. Jadi bukan pada saat mengeluarkan. Ya. Jadi ya, oh kayak gitu ya gitu. Karena yang setahu saya ikhlas itu kita kalau mau kasih ke orang ya udah ikhlas nih, berapa gitu. Tapi beliau dengan konsep pada saat menerima itu ikhlas. Iya, ada beberapa ide beliau yang saya juga, oh iya ya bener ya gitu. Oh gitu ya, emang kenapa harus gini gitu. Memang kalau saya bilang terkadang orang tidak memikirkan itu, tapi beliau memikirkan itu. Iya, udah jauh duluan. Iya. Sampai berapa cabang tuh Coger tuh? Sekarang itu, mohon maaf jika saya salah, sekitar 52, kalau saya tidak salah. Itu 52, sekarang manajemennya bagaimana? Karena itu kan masih
beliau sendiri ya. Iya, Gimana? betul. Nah, sekarang gimana? Apa jadi kemudian harus mulai belajar usaha kopi juga atau gimana? Jadi alhamdulillah Mas Ari, saya itu memang mungkin Coach Steven sudah mempersiapkan segalanya. Jadi seperti beliau mengumpulkan orang-orang ringnya yang nantinya akan membantu saya untuk meneruskan usaha ini gitu. Seperti ada Uda Deki itu di Dompet Madani, Mas Andi itu di tim Vertizon. Jadi memang semuanya itu, adik saya juga memang beliau didik dengan keras. Sampai harus, udah sekarang lu yang pegang. Lu yang pegang cabang di A, di B gitu. Lu yang kerjain dari nol. Sampai adik saya bilang, kenapa ya sekarang AA tuh susah dihubungin deh. Biasanya kalau dihubungin cepet, sekarang tuh susah. Saya tuh udah nggak apa-apa, ambil hikmahnya, mungkin ini dia lagi didik kamu untuk belajar, saya bilang. Biar Nah mandiri. itu iya, cuman saya memang kemarin agak bingungnya pada saat untuk jasa itu kan beliau tidak pernah tidak pernah menargetkan ya harus dijual sekian. Jadi kan kami ada jasa eksterior dan interior. Jadi saya di situ sebenarnya agak pusing kemarin tuh, sempat yang, duh gimana ya? Kan sejujurnya itu untuk untuk eksterior interior kan kalau bayar seikhlasnya Ya, agak-agak berat juga ya mungkin Mas Ari lebih paham. Yang seperti itu kemarin saya duh gimana ya? Saya juga nggak ada keahlian di situ. Kalau keahlian di dapur sih insya Allah saya bisa. Saya bilang ini gimana ya? Adik saya pun belum bisa. Dan juga saya tanya Mas Andi, iya teh harus belajar dulu, tetapi memang klien kami tidak bisa menunggu. Tapi qadarullah tuh kemarin Mas Andi tuh kalau nggak salah bilang, insya Allah teh ada jalan. Mas gimana ya? Saya tuh udah bilang, Mas Andi saya boleh nggak? Saya tuh mau istirahat dulu, saya bilang. Saya mau rehat dulu, boleh nggak? Terus teh kayaknya gimana ya? Terus kita turun, kita ketemu sama teman-teman MCI. Dari situ saya lihat mereka begitu luar biasa. Saya jadi malu, Mas. Saya malunya, kayaknya kalau buat dakwah itu nggak bisa istirahat deh. Dari mereka saya langsung lihat, saya malu. Saya bilang, saya mau bareng Coach Steven di surga, tapi saya mau istirahat. Dari situ saya bilang langsung, Mas, nggak bisa Mas, ini kayaknya harus diteruskan. Karena Cogger itu setidaknya support sistem juga untuk dakwah. Saya bilang, ini nggak bisa Mas, harus diteruskan, tapi saya harus gimana? Saya bilang, Mas Andi kasih tahu saya, udah teh, bismillah aja, kita jalan. Terus nggak lama Mas Andi ngabarin, teh ini ada yang mau. Kalau teteh mau, ini ada yang mau, dia dibayar seikhlasnya. Saya langsung Masya Allah, saya langsung Alhamdulillah, ya Allah, saya udah pasrahkan. Jika memang ini support sistem untuk dakwah, saya bilang saya akan teruskan sekuat tenaga saya, sebisa saya. Insya Allah, jika memang ini juga diridhoi oleh Allah gitu, ya saya pasrahkan aja Mas Ari. Masya Allah. Jadi sekarang ini kita baru tahu bahwa ini kan banyak yang baru kita tahu. Ada 900 masjid dibangun, ada 63.000 mu'alaf dari jaringan mu'alaf center Indonesia yang kemudian terorganisir oleh Coach Steven. Ada juga saya dipaksa untuk sedekah Quran sama kursi di Mekah. Ada juga mengembalikan akidah di lereng-lereng gunung gitu, macam-macam kan. Ini pasti harus ada bensinnya. Nah, saya tadi mau tanya itu beliau dapat dari mana gitu kan uang sebanyak itu gitu. Itu kan pasti uang semua gitu. Kadang-kadang support kita dia nggak mau dibayar gitu. Tiba-tiba nyadiain mobil lah apa segala macam gitu. Ada tim itu dari mana sih sebenarnya duitnya? Itu apa itu dari Cogger? Nah, jadi sekarang ini kita baru tahu bahwa ini kan banyak yang baru kita tahu. Ada 900 masjid dibangun, ada 63.000 mu'alaf dari jaringan mu'alaf center Indonesia yang kemudian terorganisir oleh Coach Steven. Ada juga saya dipaksa untuk sedekah Quran sama kursi di Mekah. Ada juga mengembalikan akidah di lereng-lereng gunung gitu, macam-macam kan. Ini pasti harus ada bensinnya. Nah,
saya tadi mau tanya itu beliau dapat dari mana gitu kan uang sebanyak itu gitu. Itu kan pasti uang semua gitu. Kadang-kadang support kita dia nggak mau dibayar gitu. Tiba-tiba nyadiain mobil lah apa segala macam gitu. Ada tim itu dari mana sih sebenarnya duitnya? Itu apa itu dari Cogger? Saya kurang paham, mungkin salah satunya dari Cogger karena beliau pernah bilang kepada karyawan kami, lu tenang aja ya, lu kerja sama gue tenang aja, nanti gue bangunin rumah deh di surga. Beliau selalu bilang gitu sama karyawannya. Outing sama gue kalau mau kita umroh. Masya Allah. Dia bilang gitu, nggak usah keluar negeri nggak jelas, lu umroh aja sama gue kalau lu mau. Jadi dari awal itu sudah ditentukan seperti itu. Lu siap ya kalau sama gue kerja, gue bikinnya rumah di surga, tapi lu nurut, lu sholat yang benar, apa segala. Jadi interviewnya itu apa? Bukan kamu lulusan apa, kamu gimana? Jadi beliau tuh dengan santainya gitu. Sholat lu gimana? Lu udah sholat tadi? Terus kalau nggak, beliau tuh kalau lagi interview orang tuh pada saat azan beliau lihat, oh yang ini sholat, oh yang ini sholat. Seperti itu mas. Makanya saya udah hafal betul kalau mau nerima karyawan pasti yang pertama tuh bila sholat. Iya gitu. Sambil ketawa aja. Saya nggak mau ada-ada aja. Iya iyalah. Kan kita tujuannya mau bareng gitu Mas Ari. Kalau mau bareng kan harus satu visi dan misi. Mau gimana pun lo harus ikhlas. Jadi ada dana yang akan gue gelontorkan untuk itu seperti itu. Masya Allah. Ini menarik nih sepertinya ya. Banyak hal yang tentunya juga saya juga baru dengar nih mengenai kostif sebenarnya orang yang seperti apa yang saya tahu ketemu di event dakwah barengan atau dia punya event dakwah pas saya ikut gitu. Dan saya rasa dia nih punya sponsor kayaknya ada terus kayaknya nih bensinnya untuk itu nih Masya Allah. Maka saya penasaran sebenarnya dapat dari mana. Tapi kayaknya sekarang kita juga bisa undang sahabat beliau yang juga sekarang menjadi penerus juga di Mu'alaf Center Indonesia. Ini ada Mas Andi, Antoni, dan juga istri. Jadi perjuangan Mu'alaf Center Indonesia ternyata memang saya juga baru dengar ya gitu. Dan nggak mudah ternyata. Dan juga nggak bisa dipublish, makanya banyak juga yang jarang tahu. Maka juga banyak yang baru tahu Kostif ketika meninggal gitu kan. Nah, ini sebuah kabar yang kita bilang sama-sama kita yang ngerasa kaget. Iya, kaget. Karena ya kita tahu sama-sama beliau orang yang kan ceria gitu ya, energik. Di tanggal 14 itu saya sebenarnya yang bersaudara. Di tanggal 14 itu sebenarnya saya tuh yang kayaknya ya terima kabar lah saat itu. Tapi beliau ini menyemangati gitu. Ayo Ji, semangat Ji, gitu. Selalu gitu cara penyemangati kita gitu. Lagi ada acara di panggung kemudian Ji, pesawat ketinggalan. Gitu kan. Kita ke depan dulu. Sebelum selesai, yuk kita foto bareng. Itu kan foto bareng. Foto bareng selesai. Mobil disiapin, cepetan buru. 1,5 jam lagi. Orangnya begitu kan? Iya. Ayo Ji, gitu. Nggak ada gitu kelihatan dia sakit, kelihatan dia udah kayak udah loyo apa gimana gitu kelihatannya. Ya orang lagi lagi membuat cheer up saya nih gitu kan beliau. Ketika hal itu terjadi kan di hari yang sama venue-nya kan ada mobil Barakuda kan. Ya kan? Ada. Yang seolah-olah kayak gimana gitu kan. Ya jangan sampai salah satu di antara kita kemudian terfitnah di situ. Kita naik pesawat. Sebelum naik pesawat, telepon istri, kita refreshing yuk besok yuk. Kalau ke Bali mah cuma sebentar, kita ke Bandung aja besok. Ya deh, besok kita ke Bandung, tenang ya, Bandung besok tenang. Ayo pulang dulu aja gitu. Sama istri, kita mau ke Bandung gitu. Ya, mau menghibur saya maksudnya. Naik pesawat, ketika di perjalanan segala macam pas turun, sinyal dibuka, keluar WhatsApp-nya. Narendra, Pi, Kostif, Pi. Bayangan saya, Kostif pasang badan. Aduh, Kostif kadang-kadang ya, aduh Masya Allah. Dulu pernah kejadian di 2018, beliau ada yang bikin sound, dia maju sendiri kan. Aduh, Kostif ganti dulu gitu kan. Aduh, Kostif kayaknya pasang badan. Kostif udah gak ada. Saya bilang sama Rendra itu,
bawa dulu ke dokter, ini di rumah sakit gitu. Insya Allah. Itu apa namanya, momen itu gak disangka-sangka. Momen itu gak pernah terduga. Tanggal 14 Oktober itu adalah terakhir saya ketemu sama beliau, bahkan foto bareng. Itu saya yang enggak bersama beliau, mungkin intensitas waktunya berapa waktu sekali. Kalau untuk Teh Nuri gimana? Apa yang ada di benak Teh Nuri pertama kali dengar kabar itu? Kejadiannya waktu itu gimana Mbak? Yang anak saya lagi di bawah sama abahnya, sama aminya. Dia ke atas ke kamar saya, terus bilang, saya lagi bercanda sama anak saya yang kecil. Lagi bercanda-bercanda, terus kakak bilang, Bun, kenapa ya? Katanya ada telepon dari MCI Magelang, Ahwat mau bicara sama Abah, tapi Abah lagi sholat isya, seperti itu. Tapi aku tuh nggak boleh masuk, aku harus keluar, dia bilang gitu. Duk, saya langsung, ini pasti positif. Saya udah gitu, ini pasti saya langsung. Saya tahu karena pasti beliau itu di pinggirnya ada Mas Andi, terus ada Mbak Tiara. Saya telepon langsung sama beliau. Assalamualaikum Mbak Tiara, saya bilang gitu ya. Terus Mbak Tiara jawab apa Mbak? Iya, waktu itu suara Mbak Dri masih seperti biasa, beliau telepon sama saya dengan nada tegas. Mbak Tiara, Assalamualaikum, di mana? Katanya. Saya jawab, saya di rumah sakit Mbak, gitu. Sampai saya menahan suara saya ya waktu itu. Mbak Tiara ngapain di rumah sakit? Gitu. Saya tarik nafas, lalu saya bilang, iya Mbak positif. Kenapa Mbak positif? Gitu. Saya cuma bilang, Kosti sudah tidak bernafas. Terus teteh mah gak ada suaranya gitu kan. Gak ada suaranya, terus ya saya mengabarkan bahwa saya pikir sudah dikabarin ke Abah kan waktu itu ya, Mas Andi sudah telepon ke Abah. Tapi ternyata teteh memang langsung taunya karena nelfon saya langsung. Pernah ada ini sebelumnya nggak Teh? Bahwa di Jogja itu adalah momen terakhir sama Kosti? Iya, aneh aja karena nggak seromantis itu sih biasanya beliau tuh. Yang betul-betul, ya itulah Mas Andi yang saya harus ikut kemana-mana kan. Iya, memang agak aneh ya. Iya, saya harus ikut tiba-tiba kemana-mana. Saya mau ngantar saudara saya aja. Sayang, ini teh mau ngantar orang ke Malioboro itu jalan-jalan. Saya bilang, Seti kan tahu ya dia udah capek, udah apa. Udah nggak usah diantar. Enggak, aku antar enggak. Terus dia tuh di jalan tuh sampai ngomong gini, dia gandeng saya begini, terus dipeluknya, dicium-cium itu. Biasanya nggak gitu Mas, Kosti tuh apalagi di jalan itu lo tuh nggak kayak gitu. Sampai bilang sama saudara saya tuh, Dak, ya ada kuda deki kan, Dak, kalau ke istri harus kayak gini Dak. Saya bilang, Masya Allah, sayang, kamu capek ya, saya bilang kayak gitu. Kamu capek ya sayang? Nggak tahu. Terus besoknya dia bilang, nanti kemana? Waktu acara Magelang saya harus ikut ya. Mau ini, mau apa? Mau ngecek apa gitu. Udah ikut. Sampai terakhir itu yang pas kita apa? Voting itu ya. Yang apa? Yang kita apa tuh namanya? Iya, rafting itu. Saya tuh bilang Mas. Satu kadang karena saya seneng ya lihat beliau sama teman-temannya. Beliau tuh sangat ceria tuh kalau sama teman-temannya. Jadi saya udah sama teman-teman aja, aku nggak ikut ya. Enggak, kamu harus ikut. Itu beliau maksa sekali. Enggak harus di perahu tuh kayak gitu. Tuh kan kita kan kompak kayak gitu memang. Nanti juga sampai akhirat harus gini tuh, harus kompak juga. Itulah momen-momen yang saya memang Masya Allah banget. Saya terima kasih juga, maksudnya alhamdulillah tuh Allah berikan momen seperti itu yang membuat saya sebenarnya tuh kalau dipikirin pakai logika tuh kayaknya nggak masuk ya Mas Andi, karena oh iya sekarang saya tahu beliau ini mau seimbang sama keluarga iya, sama timnya iya, karena beliau selalu nitip ya, kalau aku mati nih misalnya kalau aku mati yang mandiin aku harus tim. Saya bilang oh ya nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa, harus itu. Kemarin tuh tapi alhamdulillah saya tenang karena beliau sesuai cita-citanya gitu. Saya tuh bingung ya karena terlalu banyak yang saya tidak tahu, tapi ternyata ketidaktahuan saya itu membuat saya
membuat saya jadi begitu cinta sama beliau gitu pada saat beliau tuh nggak ada gitu. Sampai sekarang tuh saya tuh cuman minta sama Allah. Saya bilang, ya Allah, saya tuh memang orang biasa, tapi izinkan saya mendampingi orang yang luar biasa itu nanti di sana. Saya sampai bilang sama Mbak Tiara, sama Mas Andi, Mas tolong ya Mas ya, karena surga itu kan tidak mudah ya Tiara ya. Jadi saya bilang, Mas mohon dukungan ya Mas ya. Terus Mas Andi dan tim MC itu, aduh Masya Allah. Walaupun ya gitulah, Coach Steven selalu bilang apa Mas, MC itu bukan saya itu bukan MC. Menurut beliau, berdakwahlah di bidangnya masing-masing. Kalau kamu bisa berdakwah, sedekah, ya kamu sedekah. Kalau kamu bisa ngajar ngaji, ya kamu ngajar ngaji. Kalau kamu sedekahnya di dalam rumah tangga, ya itulah. Seperti itu. Dan akhir-akhir juga maksa saya untuk kayak, saya tuh biasanya di rumah aja gitu Mas Ari. Jadi, saya pikir, saya mah dan memang cita-citanya pengen jadi ibu rumah tangga gitu. Jadi maunya di rumah aja sama anak-anak. Akhir-akhir tuh ya itu ya Mas ya. Yuk sama Sandi sama Tiara belajar nih, belajar yang travel gini dia bilang. Satu udahlah di rumah aja. Enggak, kamu harus bisa. Kata dia, katanya kamu mau sama aku. Kalau nggak sama aku, kalau kamu nggak bisa apa-apa nanti gimana? Dia bilang gitu. Dari situ tuh mulai dia paksa saya untuk, nah ini belajarnya gini. Jadi langsung praktek gitu. Kalau saya ngeluh tuh beliau tuh cuma ketawa, itu loh Mbak yang biasa ciri khas dia tuh. Dia ketawa, dia cuma mengingatkan saya, kamu nggak percaya sama Allah. Terus langsung diem gitu loh Mas. Kalau saya udah saya tuh kan tipenya yang nggak mau gitu. Kamu kan percaya sama Allah. Terus saya bilang, iya makanya dengan kita sudah menjalani ini semua kan, jika memang kita mau bareng di surga, ya tahu sendiri surga itu masuk nggak begitu mudah. Makanya tuh orang mengejar sampai tidak pernah mengabaikan dirinya. Sampai orang-orang yang cinta dengan dakwah itu tidak pernah memang takut mati gitu. Saya memang itu merasakan sekali di Coach Steven. Larut ya. Iya tuh. Dari situ sebenarnya membuat saya jadi, oh iya ya, dunia dia tuh seperti ini. Insya Allah. Jadi bukan dakwah yang harus ada di permukaan gitu Mas Ari. Iya. Nggak bisa, karena kasihan yang menjalankan, kasihan juga yang orang-orang yang diamanahi kepada kami gitu. Masya Allah. Mas Andi kan lihat semua pergerakan Coach Steve. Apa sih yang Coach Steve udah laksanakan, apa aja sih? Sama apa sih yang rencana belum kesampaian? Banyak banget sebetulnya. Sampai tim itu juga baru tahu itu ya setelah meninggal itu juga baru bermunculan. Ternyata yang saya kira saya tahu semuanya tentang Coach Steve, ternyata belum ada apa-apanya. Banyak orang yang ternyata banyak ditolong sama Coach Steve, kemudian Coach Steve juga ternyata bisa bangun di Pondok Tafid itu ada 1.600, itu juga baru tepas di pemakaman kemarin. Ada juga orang yang Masya Allah tiba-tiba ngaku itu anak saya, itu sudah saya anggap seperti anak saya itu. Penjual gado-gado di warung itu, saking baiknya Coach Steve, semua pengen jadi keluarga, semua pengen jadi bagian Coach Steve gitu. Memang waktu sebulan 2 bulan terakhir ini memang agak aneh. Coach Steve hampir selalu ngomong tentang kematian. Habis itu, bro besok mandiin gua ya, tapi mohon maaf bukannya apa-apa, nggak mau ngerepotin, badan gua kan berat. Dibilang gitu, apaan sih, kali aja aku duluan kan gitu ya. Pokoknya aku maunya nanti dimandiin antum sama teman-teman MCI, dan jangan merepotkan. Kalaupun misal tidak memungkinkan dibawa pulang, udah di sekitar situ aja, cari yang terdekat,
dan dimakamkan di situ. Keluarga dikabari nanti insya Allah keluarga datang ke sana. Tapi kita alhamdulillah kemarin Allah mudahkan semua perjalanan, yaitu tadi yang seperti diceritain Teh Nuri, sampai ambulan aja Kostif pengen ngerasain semua. Iya, Masya Allah. Itu. Dan memang yang waktu di Jogja itu momen aneh. Sebetulnya kondisi capek, tim itu juga capek sebetulnya kondisi itu. Habis itu selisih sehari tiba-tiba, bro kumpulin ya anak-anak MCI Jogja sama Magelang, mau ngapain kok? Udah kita refreshing, main gitu. Karena hampir jarang kita yang namanya pengurus itu bisa kumpul, main kayak gitu, hampir amat sangat jarang. Karena kadang mikir ibaratnya ya ini ya kebiasaan. Nggak semua pengurus itu kan di kepengurusan Mu'alaf Center kan kuat dalam hal finansial. Teman-teman itu berkarakter, contoh kayak di Magelang, kondisi rumahnya itu sebetulnya biasa dan ibarat kata di bawah lah ya untuk pengurus. Cuma mereka akan lebih memilih untuk membangun rumah-rumah mu'alaf itu jauh lebih baik daripada rumah mereka. Masya Allah. Dalam setahun itu bisa bangun 5 rumah, dan itu hanya dengan modal 35-60 juta. Ya Allah. Itu dikumpulin apa? Kadang kita mau punya mobil Tayo ya, kita L300 zaman dulu waktu itu kita butuh duit 35 juta, akhirnya mobil yang biasanya buat angkut-angkut santri itu dijual untuk nge-backup pembuatan rumah mu'alaf. Itu disampaikan sampai Kostif ini memang udah bro, kita gerakannya kita tuh nggak bisa timbul muncul ke permukaan. Gerak kita tuh di mana-mana cuma senyap. Jadi apa yang kita bisa kerjakan kita kerjakan. Karena apa, di Magelang itu ada 300 orang relawan, itu kuli bangunan semua. Yang dia dalam seminggu akan menyedekahkan 1 hari untuk membangun rumah mu'alaf itu. Gitu. Jadi kita nggak ada yang berbayar untuk tenaganya. Masya Allah. Itu namanya tim bedah rumah Mu'alaf Center Magelang. Itu yang kita kerja. Persis kemarin waktu kita peresmian Indonesia Quran Center yang alhamdulillah peletakan batu pertamanya sama Ustadz Abdul Somad, Ustadz Manul Hakim, Kostif, Habib dan Ustadz Salim Afilah, itu kita akan menjadi miniatur Kostif yang akan insya Allah jika Allah izinkan lokasi itu bisa untuk sholat bareng Ramadan besok jika Allah izin. Masya Allah. Karena ya jujur aja itu justru memang itu masih pembebasan lahan, tapi kita yakin asatid aja bisa peletakan batu pertama di situ gitu. Berarti Allah itu memberi keberkahan, memberi ridho di situ, dan itu membuat kami kuat. Kami nggak akan menyerah sampai tempat itu bisa digunakan untuk ibadah di masyarakat sekitar seperti itu. Masya Allah. Dan Kostif pun selalu bilang tadinya ya sebetulnya ya Teh ya, kan saya bilang kok ini tanahnya kan 2.830, ini sama teman-teman besok kalau meninggal ini di kapling bagian pojok ini nih, kita dikuburnya di sini, gue juga pengen kali gitu. Terus habis itu tapi kan dulu pernah waktu itu kan Koko juga, tapi kan Antum pernah punya tanah di Jawa Barat, katanya mau dimakamkan di situ sama keluarga. Ya makanya kan jangan sampai ngerepotin kalau orang meninggal gitu. Jadi kita cuma ya nyiapin hari akhir itu sih. Tiba-tiba juga pas ke Surabaya dia bilang, Surabaya ya Ijrafes, oh ya siap gitu. Tapi ini anak-anak aja ya, aku persiapan vlogger travel nih umroh gitu kan. Anak-anak aja yang berangkat. Yang gua butuhin lu Andi Antoni, bukan orang lain. Lu yang datang gitu. Masya Allah. Ya udah, karena sistem keamiran jadi siap, kita datang, akhirnya kita datang. Masya Allah. Aduh, berhubung karena sudah masuk waktu sholat. Sebelum kita tutup, misalnya Kostif, ini kan Kostif ini belum ada seminggu ya. Misalnya Kostif sekarang sedang mendengarkan apa yang kita obrol. Mas Adi mau ngomong apa Kostif? Coba mau bilang, kalau antum di surga, Anita G janji antum untuk nyari kita bersama-sama di surga. Gak ada yang lebih dari itu.
Kita pengen semuanya kumpul di janahnya, bertetangga di sana. Ya seperti halnya di dunia ini. Bahkan waktu di Liang Lahat, waktu saya nguburin, saya Ustadz Bayu sama Dadi Kim bilang, kok ini janji antum udah kita penuhi. Dari yang memandikan, mengkafani, gotong sampai ke Liang Lahat ini. Awas antum kalau nggak cari kita besok di surga kok. Itu yang kami sampaikan waktu di Rasulullah. Begitu banyak kebaikan positifnya. Ya bermunculan lah sampai sekarang yang kita Masya Allah banyak sekali. Bahkan terakhir ada pun donatur yang nggak kenal itu siapa, tiba-tiba Mas, saya mau support mobil operasional FJI gitu kan. Mau pilih mana? Mobilnya atau H1 waktu itu. Habis itu saya pilih, waktu itu konsultasi yang H1 aja Mas, layak untuk jemput Ustadz Asatid kalau kita bikin kajian-kajian di pelosok. Oh ya kita pilih yang H1. Habis itu tak tanya, kan di foto, tanyain dong ini dulu mobil milik siapa gitu. Dan ternyata jawabannya yang punya showroom mobil, jadi donatur nanya ke showroom mobil itu. Ternyata mobil itu adalah mobil Kostif yang dulu pernah dipakai dan dijual. Itu kita nggak saling kenal dan ternyata ya gitulah Kostif. Sampai meninggalnya pun sampai sekarang. Ngangenin banget. Masya Allah, Masya Allah. Kita jadi kayak gak ada apa-apanya udah bersih dari lahir. Kalau Mbak Tiara, misalnya ada kesempatan Oh, mungkin saya itu nggak ada apa-apanya bagi antum ya kok. Namun di saat terakhir itu sungguh jadi kenangan yang indah. Mungkin saat kita berdua, saya sama Mas Andi dan Kokoh ngobrol di balkon hotel, masih dengan senyuman, masih dengan bercandaan beliau. Bahkan saat itu mungkin Kokoh udah merasa sakit ya, karena saya sendiri melihat Kokoh sudah keringat dingin. Saya bilang, Kokoh sakit. Saya berusaha mencoba untuk mencari obat waktu itu. Kokoh sakit mah ya. Lalu kenangan itu memang membuat saya, ya mungkin Kokoh memang sudah waktunya. Karena selalu waktu kita bilang istirahat, Kokoh bilang, dia aku mau istirahat. Oh ayo ke rumah sakit nih. Saya ulang-ulang berkata, oh ayo kita ke rumah sakit aja. Enggak, aku mau istirahat dulu. Waktu makan juga, udah yuk ke UGD aja. Enggak, aku mau istirahat. Ya, mungkin emang qadarullah waktunya Kokoh untuk istirahat ya kayaknya. Kebaikan Kokoh sangat banyak, mungkin sampai sekarang bisa kita rasakan. Seperti kata Mas Andi, kami menunggu untuk bersama-sama kita berkumpul di janahnya. Ya, Teh Nuri Aduh, berat sekali Mas. bisa di depan sih nih. Benar-benar positif lagi. Dia lagi memandangi Teh Nuri sekarang. Ya Allah. Bismillah. Saya Tolong lamar saya di dunia, tapi tolong lamar saya juga nanti di surga. dan tunggu saya dan anak-anak nanti di sana. Jika memang kami semua ini harus bertugas meneruskan apa yang beliau sudah lakukan, tolong terus tunjukkan juga jalannya, dan juga tolong terus restui dakwah-dakwahnya lah, supaya saya kangennya Mas Ari jadi bisa nggak begitu kangen gitu. Beliau selalu ngomong gitu sih, nanti lamar aku ya. Iya, aku lamar nanti ke Allah kan, supaya kita bisa bareng. Makanya saya tuh nggak pernah marah kalau beliau tuh pergi lama berbulan-bulan. Saya nggak pernah marah karena beliau sudah janjikan yang tidak akan mungkin ada orang yang janjikan sama saya.
Masya Allah. Semua orang sayang sama kamu ya sayang. Saya udah bilang tadi pada saat sebelum saya pergi. Sebelum saya mau ketemu Mas Ari sama Mbak Venita sama semua. Saya bilang, papi tenang aja. Banyak yang sayang insya Allah. Saya udah kuat. Dari kemarin juga di rumah juga semua orang sampai bingung gitu Mas. Nggak apa-apa. Enggak, saya bilang saya ikhlas. Saya bilang. Jangan pada saat nangis itu, kita tuh nangis karena itu ya Mbak. Setiap ada kebaikan yang muncul itu loh. Dan terakhir itu anehnya bukunya itu kok bikin ini gitu loh. Iya, Masya Itu nggak pernah nulis Mas. Maksudnya bukan nggak pernah nulis ya maaf. Udah lama tuh tidak ada kegiatan waktu untuk nulis seperti itu gitu loh. Saya tuh juga aneh. Jadi ada hal yang dia tinggalkan gitu. Ada coba tuh bukunya di tas. Ada ya Mas ya. Masya Allah. Qadarullah saya kok juga bawa gitu. Ya. Ini buku terakhir nih. Ya insya Allah itu beliau baca gitu pada saat di Jogja ya Mas ya. Iya, di jadi Jogja. ada satu revisi yang Kostif harus dipindah ke minta depannya. dipindah ke halaman depan. Itu yang kalimat apa teh? Doakan kalau keluarga itu beliau itu mati syahid. Iya. Ini tuh jangan ditaruh di bagian sini, nggak boleh. Ini tuh harus di depan. Paling depan gitu. Nggak boleh. Itu tuh Ini ada didoakan. siapa aja Mas? Pada saat beliau bilang gitu, Ada saya, udah Deki, ada Timadani ya. Dompet Madani. Dompet Madani. Nggak tahu, aku juga ini ngobrol sama kapan antum jadi penulis? Nah Gitu. itu saya tuh Kenapa tiba-tiba ada buku ini gitu kan? Aneh, maksudnya nggak pernah nulis, tiba-tiba sangat. ini udah ada gitu loh. Teman-teman kalau mau cari bukunya, judulnya Bisnis Langit dan Pemulung Amal. Ya ini udah beredar nih. Belum Belum. belum beredar. Rencananya mau launching tapi Iya, belum. iya. Rencananya mau launching tapi Pulang sebentar umroh. pulang umroh Pulang nanti umroh ya. aja teman-teman. Jadi mungkin bisa langsung di tag dulu di mana di Instagramnya MCI ya mungkin ya untuk purchase buku Bisnis Langit dan Pemulung Amal ini, Masya Allah. Dan mudah-mudahan beliau, saya rasa banyak sekali kisah-kisah yang kemudian timbul belakangan. Setiap saya tanya teman saya satu persatu pasti punya kenangan-kenangan yang berbeda sama positif. Kayak waktu saya post itu kan, ini ngapain nih getol-getol banget nemuin saya juga kerja dia mau ngajakin kita beli bangku sama beli Quran gitu di mana di Mekah. Sambil kemudian dia kasih saya parfum Arab warna hitam banget gitu, yang itu banget dipakai tuh. Arab banget baunya, itu baru Arab asli. Habis itu kita makan nasi. Aduh, saya masih ingat banget itu dia. Hari itu tuh getol ngajakin saya tuh mau janjian sama Rizal. Hari itu pokoknya benar saya ingat banget. Makanya ketika saya lihat videonya lagi tuh di toilet itu, besok kalau ke toilet pasti, nggak bakal bisa tahan tuh. Di sini ketemu positif di terakhir. Masya Allah. Makasih Mas Adi, Tiara, dan juga Teh Nuri. Mungkin masih banyak yang belum terungkap. Tapi teman-teman semua monggo. Tim MCI Teh Nuri akan selalu open untuk share kebaikan dari beliau. Untuk apa? Untuk supaya kita juga terinspirasi seperti Kostif. Kita ini lebih tua loh umur keislaman yang dibanding beliau. Beliau hanya 22 tahun sebagai seorang muslim, tapi impact-nya Masya Allah luar biasa. Saya nggak pernah kepikiran diajak ke satu kampung di mana ketika katanya di situ saya diminta untuk membacakan syahadat. Padahal kampung itu di beliau sendiri bisa baca syahadat. Saya yang diminta ya kan? Iya. Ji, lu dia baca syahadat. Kenapa aku hanya? Udah, anak sering gitu. Udah pernah waktu itu juga ke kantor ngajak bule. Nih, syahadatin. Apa? Dia mau syahadat tuh. Aku baca. Insya Allah datang-datang ngajak bule. Orang lagi meeting dia bule datang suruh syahadat. Lagi anak-anak hijrah fest ada bule syahadat sama beliau langsung dinikahin di panggung. Nggak pernah berhenti kisah-kisah dan kebaikan Kostif. Masya Allah, mudah-mudahan digajar hujan-hujannya. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya untuk yang mau support pergerakan MCI atau juga mungkin keluarga dari Kostif, bisa lihat di description kita ya. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga jangan lupa untuk follow Vertizon TV dan juga Malam Center Indonesia. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.